Pengadilan Agama Jakarta Selatan sendiri selaku mediator, mereka menyampaikan dari sekian persoalan yang penting tadi, ada yang paling penting itu sebetulnya apakah memang ini yang harus terjadi di dalam proses penyelesaian. Jadi itu tadi Baim menyampaikan secara lisan dan secara tegas. Jadi Baim menyampaikan secara lisan dan secara tegas bahwa ini mungkin sudah menjadi takdir dalam perjalanan hidup saya, di mana saya harus menyelesaikan rumah tangga saya, mengakhirinya dengan sebuah perceraian. Jadi bukan hal yang mudah, bukan hal yang cepat, tapi saya membutuhkan waktu setahun lebih untuk merenung, 7 bulan untuk berpisah tempat tinggal. Itu hakim mengambil kesimpulan bahwa ini tidak ada lagi yang perlu kita, karena kesepakatannya tidak ada. Yang ada itu penyampaian dari Baim bahwa ini adalah perjalanan hidup dia, di mana dalam perjalanan hidup dia harus ada bahtera rumah tangganya harus berakhir dalam sebuah perceraian. Setelah itu dia menyampaikan yang terpenting, apa yang paling terbaik buat anak-anak itu yang harus saya lakukan dan itu yang saya inginkan. Jadi Baim secara tegas meminta yang terbaik buat anaknya itu yang harus diperjuangkan. Nah, itu tadi terjadi seperti sebuah dialog. Saya tidak perlu sampaikan apa yang didialogkan, tapi dari semua tadi akhirnya diambil kesimpulan diperlukan sebuah penyampaian secara tertulis baik oleh Baim maupun oleh termohon untuk disampaikan kepada hakim mediator pada hari Senin jam 1 siang. Jadi tadi itu diberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan secara tertulis. Tadi kan penyampaian lisan. Jadi penyampaian lisan satu sama lain itu sudah menyampaikan, di mana intisarinya itu seperti yang saya sampaikan tadi, dan Baim apa yang terbaik buat anak-anak itu yang harus saya terdepankan saat ini. Bang, artinya Baim tidak menginginkan mediasi ya Bang? Proses perceraian terus berlanjut ya Bang? Karena di dalam mediasi ini juga termasuk pembahasan anak. Jadi yang dibahas juga itu yang terbaik buat anak-anak, sehingga hakim mediator yang tidak lain adalah Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sendiri memberikan kesempatan kepada Baim dan kepada termohon untuk hari Senin jam 1 menyampaikan secara tertulis yang terbaik apa sih buat anak-anak. Tapi tetap Bang, artinya apa, perceraian tetap ya Bang? Perceraian itu nanti diputuskan oleh pengadilan. Jadi yang jelas tadi satu sama lain sudah menyadari bahwa ini adalah perjalanan dari hidup mereka. Artinya kalau memang ini sudah ditakdirkan bahwa rumah tangganya harus bercerai, harus putus karena perceraian, itu adalah perjalanan hidup mereka. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi tadi terjadi sedikit penjelasan, satu sama lain memberikan penjelasan tentang hak anak, tentang apa yang terbaik buat anak-anak. Jadi satu sama lain menjelaskan anak-anak itu lebih nyaman dengan siapa menurut Baim. Anak-anak itu lebih nyaman dengan dia karena anak-anak itu santai dan sebagainya dan seterusnya. Jadi saya tidak perlu sampaikan lagi. Intisarinya itu kita diberi kesempatan untuk menyampaikan
secara tertulis pada hari Senin jam 1 siang. Oke Bang, boleh dikatakan berarti bahwa Aldo Baim memang menginginkan anaknya diakses pada dia gitu ya. Kalau itu di dalam gugatan memang diajukan secara tertulis, gugatannya sudah ada. Tadi ini kan mediasi. Mediasi itu membahasnya itu juga tentang perceraiannya dan juga terhadap hak asuh anak, karena itu adalah bagian dari permohonan yang diajukan di pengadilan. Sehingga dalam proses tersebut, yaitu yang terbaik saat ini harus saya lakukan adalah untuk anak-anak. Kan tadi alasannya karena nyaman sama Baim segala macam. Harus sama ibunya Bang, kalau misalkan pengadilan sendiri. Kalau Anda tidak membaca surat edaran Mahkamah Agung, kalau Anda tidak membaca jurisprudensi Mahkamah Agung, mungkin pertanyaan Anda seperti ini. Tapi kalau Anda belajar, Anda membaca jurisprudensi Mahkamah Agung, Anda membaca surat edaran Mahkamah Agung, mungkin pertanyaan Anda berbeda. Mungkin pertanyaan Anda rubah. Apa yang terbaik buat anak-anak? Tidak ada keharusan kepada ayah dan keharusan kepada ibu. Tapi semata-mata yang terbaik buat anak. Itu perkembangannya. Jadi mungkin mencoba untuk mempelajari kembali. Supaya pada saat bertanya itu Anda mempunyai literasi bahan. Karena yang Anda tanyakan sangat sensitif, tapi Anda tidak menguasai masalah. Bang, berarti boleh diartikan mediasi gagal, tapi tetap Mediasinya belum gagal. Kalau gagal itu tidak ada pertemuan lagi. Mediasi dikasih kesempatan pada hari Senin jam 1 untuk membuat usulan atau apa yang terbaik buat anak-anak. Karena satu sama lain tadi menyampaikan yang terbaik. Bang, bisa ditegaskan bahwa tadi Diterpukan hari Senin. bisa ditegaskan bahwa tadi kenapa Baim ingin anak-anak sama dia karena dia anak-anak nyaman, merasa enak sama Baim seperti itu Bang. Ya itu salah satu alasan dan itu nanti akan materinya pembuktian. Saya tidak masuk ke sana karena mediasi itu tidak membahas itu, tapi mencari jalan keluar. Mediasi itu mencarikan jalan keluar. Tapi kalau yang Anda sampaikan itu ada dalam gugatan, itu sudah terlalu dalam pembahasannya, kita tidak mau. Tapi yang kita bahas tadi itu mencarikan jalan keluar. Formulasi yang terbaik itu seperti apa? Bang, tadi ada ini nggak sih argumen antara Baim dan Paula pada saat di depan Satu mediator? sama lain mempunyai penjelasan masing-masing. Selain anak ada topik yang alot juga nggak Bang? Nggak ada. Yang perlu dibahas? Nggak ada yang luar biasa, alot nggak ada. Mereka mungkin menyadari bahwa ini perjalanan hidup mereka, sehingga tidak ada lagi yang diperdebatkan, tapi semua membahas apa yang terbaik buat anak-anak. Oke Bang, tapi keduanya sama-sama ingin kakak memperjuangkan hak asuh anak. Nanti dalam usulan itu akan muncul. Jadi misalnya Baim mengusulkan apa, dari pihak termohon mengusulkan apa, itu duanya. Semua usulan nanti diserahkan ke mediator. Tapi yang membahas harta tidak ada. Tidak ada pembahasan harta. Secara di mediasi pun tidak dibahas, di gugatan pun tidak ada. Jadi di gugatan pure murni adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sekaligus mohon untuk hak asuh anak, namanya hadona. Hanya itu yang disampaikan di dalam permohonan. Mediasinya tidak masuk kepada materi, tapi mencarikan jalan keluar. Karena ada permohonan tersebut, maka jalan keluarnya seperti apa. Itu namanya mediasi. Kalau mediasi nggak mungkin masuk. Tapi ayo formulasinya bagaimana nih, cari jalan keluar. Seperti itu tadi. Terima kasih Bang.